oleh Bupati bersama para stafnya. Tadi disampaikan bahwa uang-uang yang dikelola oleh PT RNB ini, ya, pendistribusian, pengelolaannya semuanya diatur oleh Bupati, termasuk juga saat melakukan penarikan tunai. Nah, di mana pada saat melakukan penarikan tunai ini, staf selalu melaporkan dan juga mendokumentasikan. Ya, jadi ini dokumentasi yang dilakukan oleh staf itu sendiri ketika melakukan penarikan uang, di mana uang-uang dalam bentuk tunai ini selanjutnya diberikan kepada Bupati. Sehingga para pejabat yang ada di sana menjadi kebingungan karena ya tadi harus memilih perusahaan ibu, itu seperti itu. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini memberikan gambaran yang mencakup situasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada kejadiannya pas waktunya pada saat yang bersangkutan menjabat, punya kewenangan ya dari sisi tempusnya, dan tempatnya juga tempat di mana yang bersangkutan itu memiliki kewenangan di situ. Serta bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik of interest, benturan kepentingan, di mana pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor dengan kegiatan tertangkap tangan ini yang mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 40 huruf D Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP ya, yang baru, yang menyebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sesaat, kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya atau turut serta melakukan. Bahwa benda-benda yang dimaksud di sini sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHP, ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, yaitu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ada laptop, HP, dan lain-lain. Benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan ini, maka penyelidik telah menemukan benda-benda yang diduga keras telah dipergunakan oleh pelaku, atau dalam hal ini Bupati Pekalongan, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Adapun benda-benda sebagaimana dimaksud pada pasal 126 adalah berupa BBE, yaitu handphone yang di dalamnya terdapat percakapan WhatsApp mengenai pengelolaan dan permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan atas dana yang ada di PT RNB. Laptop yang memuat dokumen terkait laporan keuangan dan pembukuan PT RNB, dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pekerjaan outsourcing di dinas-dinas Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh PT RNB. Bahwa benda-benda yang ditemukan pada saat kegiatan tertangkap tangan tersebut merupakan alat bukti yang dimaksud dalam pasal 235 KUHP yang dikualifikasikan sebagai barang bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, selanjutnya tim penyelidik melakukan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan dalam rangka mempercepat proses hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Karena pada kenyataannya saudara FAR ini pada saat itu berada di Semarang. Ya, kami juga tim ya yang dari Pekalongan itu harus segera ke Semarang untuk pada saat itu untuk menemukan yang bersangkutan, karena kita takut yang bersangkutan akan melarikan diri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kegiatan tertangkap tangan Bupati Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Pekalongan yang mendukung penanganan perkara ini, serta Polres Kota Pekalongan dan Polrestabes Semarang, dan juga pihak-pihak lain. Dalam hal ini tadi telah saya sampaikan PPATK, kemudian juga perbankan yang telah membantu kami bagaimana mencari dan menemukan aliran dana yang masuk maupun yang keluar yang dinikmati oleh saudara FAR beserta
keluarganya terkait yang kami duga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Untuk melakukan pemeriksaan awal kepada sejumlah pihak dalam rangka peristiwa tertangkap tangan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkaranya, kronologi peristiwa tertangkap tangan, dan juga pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang bermula dari proses penyelidikan tertutup dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan saudari FAR selaku Bupati Pekalongan sebagai tersangka. Yang kemudian KPK melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik teman-teman media, tadi Bapak Deputi juga menyampaikan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam perkara ini, yaitu ada BBE, dokumen, dan juga laporan keuangan. Nah, ini kita akan menampilkan barang bukti dan juga barang-barang lain yang diamankan dalam perkara ini. Yang pertama, ini dari barang bukti elektronik, yaitu percakapan WhatsApp di grup yang dibuat oleh Bupati bersama para stafnya. Tadi disampaikan bahwa uang-uang yang dikelola oleh PT RNB ini, ya, pendistribusian, pengelolaannya semuanya diatur oleh Bupati, termasuk juga saat melakukan penarikan tunai. Nah, di mana pada saat melakukan penarikan tunai ini, staf selalu melaporkan dan juga mendokumentasikan. Ya, jadi ini dokumentasi yang dilakukan oleh staf itu sendiri ketika melakukan penarikan uang, di mana uang-uang dalam bentuk tunai ini selanjutnya diberikan kepada Bupati. Tentunya selain uang tunai dari penarikan pengelolaan uang di PT RNB ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi, ada beberapa yang kemudian didistribusikan, dibagi-bagi kepada para pihak, termasuk pihak-pihak keluarga dari Bupati. Ini ada beberapa dokumentasi ya. Berikutnya, karena memang dari 2025 sampai dengan 2026 itu aktif melakukan penarikan, ya, aktif memberikan uang tunai kepada Bupati. Kemudian selain barang bukti elektronik yang meng-capture terkait dengan penarikan uang tunai untuk Ibu Bupati, ini juga tim mengamankan sejumlah kendaraan bermotor roda 4. Yang pertama ini kendaraan wuling ya, atas nama atau dalam penguasaan saudari RUL yang merupakan Direktur PT RNB sekaligus orang kepercayaan Bupati. Kemudian ini ada beberapa mobil yang diamankan di pendopo atau di rumah dinas Bupati Pekalongan. Next, ada beberapa mobil. Terus, lanjut. Dan yang terakhir, ini kendaraan roda 4 yang diamankan di salah satu rumah yang berlokasi di Kota Wisata Cibubur. Tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa penyidik nanti masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Ada beberapa aset lainnya juga yang masih akan terus ditelusuri. Masih ada lagi? Habis sepertinya. Baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita fokuskan dulu untuk perkara ini.